Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hmm. di sini kita akan mencoba praktek coaching ya Pak ya. Ya, Yang sudah saya berikan temanya tentang permasalahan seorang pendidik atau guru dalam bidang mengajarnya. Di sini kebetulan ada si Bapak guru itu ada supervisi ya, dilakukan supervisi gitu kan. betul Ya. ya. Nah, si Bapak itu ketika disupervisi, dia menemukan sesuatu yang tidak mengenakan dengan perilakunya ketika dia tampil dalam pembelajaran di kelas gitu. Nah, ini kita Betul. langsung ke percakapannya, Pak. Ya, siap. Hmm. Oke, siap. Oke. Oke. Selamat siang, Bapak Budi. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini, Pak? Selamat siang juga Pak Jalal. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dan bisa berhadapan dengan Pak Jalal Iya. untuk beberapa hal yang mungkin akan didiskusikan dengan Pak Jalal. Iya, Ya. Bapak mohon maaf ya atas waktunya. Saya sudah mengganggu waktunya Bapak untuk mungkin lagi sedang beristirahat gitu. Ya, siap Pak Jalal, siap ya. Begini Bapak, saya itu mau bercerita ya kepada Bapak ada suatu Ya. masalah gitu ya. Ya. Apakah Bapak bisa membantu saya kira-kira dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini? Dengan senang hati dan berbahagia, saya siap untuk, dan kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Jalal mungkin? Sebenarnya gini sih Bapak, saya hanya ingin mendapatkan apa ya solusi gitu ya dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Saya ingin mendapatkan pencerahan atau pemecahan suatu masalah yang baru-baru ini saya hadapi Bapak. Ya. Ya, saya masih ingat beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran, kebetulan mendapatkan teguran dari pengawas karena ada sesuatu hal yang kurang berkenan mungkin ya Pak Jalal gitu. Iya. Bapak kan masih ingat atau tidak ya mungkin ya tadi Bapak sudah menyampaikan ya, ada beberapa masalah ya yang saya hadapi, pengawas kan melakukan supervisi apa ya, di Betul. kelas saya gitu. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran Pak dari pengawas gitu. Bagaimana bisa itu Pak? Lalu yang mendapatkan teguran dari pengawas itu tentang apa kira-kira mungkin? Kalau menurut saya sih Pak sebenarnya masalahnya tidak serius gitu ya Pak ya, mungkin masalahnya ya dikatakan masih ya mungkin dikatakan masih ringan gitu ya kalau Ya, masalah itu. tidak serius gimana maksudnya Pak Jalal? Jadi pengawas itu kan cuma mengkritik saya Pak tentang proses mengajar saya gitu ya. Ya, betul. Dengan penampilan saya, dengan penyajian saya di kelas, dengan bimbingan saya di kelas dalam teknis supervisi Ya. gitu. Proses mengajar yang bagaimana yang saat itu dapat teguran dari beliau Pak Jalal? Gini Pak, kayaknya sepertinya beliau itu keberatan Pak waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks pembelajaran gitu Pak. Ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Jalal saat itu? Responnya ketika mendapat teguran itu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber Pak, tidak hanya menggunakan buku teks pembelajaran saja gitu kan. Bisa dari buku referensi yang lain, misalnya dari perpustakaan Pak, yang penting mengacu pada kurikulum gitu Pak. Nah Pak, ketika saya sampaikan itu, beliau merasa tersinggung Pak gitu. Oh, permasalahannya begitu ya. Oke. Nanti akan saya konfirmasi dengan beliau dan kira-kira dengan permasalahan itu mungkin solusinya seperti apalah nanti kita akan bicarakan dengan beliau ya. Ya seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan.
mengajak siswa juga bisa dengan menggunakan media menonton video gitu atau menayangkan video-video pembelajaran yang mungkin menurut saya itu videonya interaktif Pak, interaktif gitu ya dan menyenangkan gitu Pak. Jadi mengapa Pak Jalal saat itu tidak menggunakan buku teks ya? Ya, kalau menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah apa ya Pak, sudah memudahkan siswa gitu ya. Dengan video-video itu kayaknya ini sudah siswa juga sudah merasa termotivasi juga Pak. Atau dengan media-media itu juga saya sudah mengacu tuh Pak pada kurikulum gitu Pak. Ya, memang sebenarnya itu sudah bagus ya Pak Jalal. Tapi bagaimana hasilnya saat Pak Jalal itu mengajar dengan menggunakan sumber belajar tersebut seperti apa yang kita ketahui. Jadi mungkin harus ada perpaduan supaya tidak melewati dari rambu-rambu yang ada dalam sumber belajar itu mungkin ya Pak Jalal. Oh iya. Ya gitu ya Pak ya. Betul juga sih Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak. Sama ini ada beberapa siswa sih Pak yang masih kurang maksimal gitu Pak dalam pembelajaran. Ya mungkin disitulah Pak Jalal pentingnya buku teks pelajaran dalam proses pembelajaran itu supaya kita ada rambu-rambu bagaimana pendidikan karakternya supaya kan di situ ada pengukuran-pengukurannya ya gitu kan. Kemudian juga pengawas juga kemarin sepertinya mengharapkan dengan buku sumber belajar tersebut supaya lebih terarah mungkin ya Pak Jalal ya gitu. Oh gitu ya Pak. Saya pikir memang ada benarnya juga ya sih Pak. Iya betul. Setelah Pak Jalal waktu itu bercerita, sekarang menceritakan ini ya, pengalaman-pengalaman ketika dapat teguran, kemudian memahami gitu karena saat itu tidak menggunakan buku teks, di situ ada rambu-rambu tentang karakter siswa. Gimana perasaannya sekarang nih Pak Jalal? Apa ya, terus terang sih Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman sih Pak ya. Saya menjadi resah, di rumah juga menjadi kepikiran terus gitu Pak, dengan masalah ini gitu ya. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi saya tidak fokus dan ujung-ujungnya jadi terbengkalai Pak gitu. Ya. Lalu apa yang membuat Pak Jalal dengan kondisi itu tidak nyaman saat ini gitu? Nah, jangan sampai terganggu kenyamanannya ya. Ya sebetulnya sih Pak yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena apa ya Pak ya, karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada saya gitu ya, kepada kepala sekolah gitu Pak. Jadi saya masih jadi takut juga. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari apabila mungkin Bapak pengawas itu melaporkan ya tentang apa ya ya penampilan saya ketika supervisi, kekurangan-kekurangan saya gitu. Takutnya nanti kepala sekolah punya penilaian yang lain di kemudian hari gitu Pak. Ya jika saya simpulkan dari permasalahan yang dihadapi Pak Jalal ini yang membuat Pak Jalal saat ini mungkin tidak nyaman ya gitu kan. Ternyata bahwa Pak Jalal menghadapi permasalahan ketika supervisi kemarin ya. Iya betul. Nah ya baik Pak. Karena itu Pak Jalal permasalahannya hanya tidak menggunakan buku teks sebagai acuan sumber belajar saja ya. Dan ketika pengawas memperingatkan Pak Jalal untuk memberikan sumber belajar dalam argumen dalam hal itu, membuat pengawas mungkin merasa tersinggung kali ya. Iya Pak. Nah saya itu kepikirannya ke situ Pak. Lalu menyampaikan pada pimpinan kita. Iya gitu. betul. Nah itu sih. Iya Pak betul. Kira-kira Pak saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Pak Jalal bisa merefleksikan ya dan mempersiapkan diri jika misalkan nanti Pak Jalal ini ditegur oleh kepala sekolah ya harus siap saja lah, kita terbuka dengan lapang dada, legowo. Nah kemudian berupaya Pak Jalal jelaskanlah permasalahannya yang sebenarnya seperti apa gizi yang terjadi dan pasti beliau akan bijaklah untuk menyikapi ini jika kita menyampaikan hal-hal secara positif. Nah, ya mungkin nanti akan menambah semangat buat Pak Jalal juga untuk memperbaiki dari posisi
kekeliruan yang terjadi kemarin, sehingga dalam proses belajar mengajar ke depan itu akan lebih baik mungkin gitu. Mudah-mudahan ya Pak ya, tidak Iya, ya mudah-mudahan seperti betul. itu gitu Pak. Terus rencana Pak Jalal itu untuk kedepannya seperti apa Pak Jalal? Kalau saya sih berniat gini Pak, rencananya mau menemui beliau Pak untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi kali ya Pak. Ya betul. Kemudian apa ada hal lain yang akan disampaikan nanti, misalkan apakah perasaan Pak Jalal dan sebagainya gitu? Ya mungkin Pak akan menemui pengawas juga Pak, dan saya akan meminta maaf gitu Pak ya kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks pelajaran mungkin Pak ya. Saya meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang mengajar yang baik mungkin ya Pak ya. Terus untuk proses belajar mengajar ke depan setelah tahu ada permasalahan ini, sikap Pak Jalal akan seperti apa ini? Apakah ada perubahan mungkin secara aksi gitu ya? Mungkin setelah ini Pak saya akan memakai buku teks pelajaran mungkin seperti yang tadi betul. seperti yang tadi permasalahan pertama karena pengawas itu mengomentari itu gitu Pak. Untuk dijadikan sebagai sumber belajar ya Pak ya. Sumber belajar utama, walaupun memang nanti sumber belajar yang kemarin juga saya akan tetap gunakan, saya akan dikolaborasi ya. Iya betul Pak, karena siswa juga sudah merasa nyaman Pak menggunakan media-media yang pertama saya gunakan, buku referensi yang lain, media interaktif juga dengan cara tersebut itu jadi anak-anak juga sudah merasa nyaman, sudah merasa senang gitu Pak. Dan memang itu tidak keluar dari alur kurikulum juga gitu Pak. Menurut saya langkah Pak Jalal ini sangat luar biasa gitu kan, sangat bagus lah gitu deh. Jadi langkah yang sangat tepat untuk Pak Jalal ambil untuk merefleksikan apa yang menjadi permasalahan temuan ketika kemarin dengan pengawas. Saya setuju Pak Jalal itu gitu. Ya, syukur alhamdulillah Pak. Ya, sekarang saya merasa lega Pak. Karena jujur ya Pak, saya takut mengambil langkah-langkah menyelesaikan ini Pak. Ya, takut salah sikap, salah menyikapi, salah penyelesaian juga, apalagi saya sudah berurusan dengan atasan, Bapak tahu sendiri, saya juga mungkin kalau urusan dengan kepala sekolah mungkin agak khawatir takutnya nanti menyinggung juga Pak atau takut salah langkah juga gitu Pak dari permasalahan ini. Alhamdulillah, syukurlah kalau misalkan Pak Jalal sudah merasa nyaman, sudah merasa lega dengan permasalahan-permasalahan yang pernah dialami oleh Pak Jalal sendiri. Nah, jadi memang kita harus memiliki rasa kenyamanan gitu kan untuk dalam proses belajar mengajar ini. Kemudian langkah yang sudah direncanakan Pak Jalal itu komitmen apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Pak Jalal nanti? Mungkin Pak untuk hal itu dalam proses belajar atau dalam proses belajar mengajar saya saya akan mengacu pada kurikulum gitu Pak. Udah jelas kan Pak ya, kita mengajar di kelas itu harus mengacu pada kurikulum juga. Betul. Kemudian mematuhi aturan-aturan mungkin Pak yang sudah diberlakukan di sekolah saya itu sendiri, dan juga aturan-aturan yang sudah diberlakukan dari pengawas mungkin dia tentang bagaimana sih pembelajaran yang menggunakan metode, menggunakan strategi, dan juga di sini masalah utama yaitu menggunakan buku teks pembelajaran Pak mungkin. Ya betul. Lalu dukungan apa kira-kira Pak Jalal nanti itu dalam melaksanakan atau mewujudkan itu? Itu juga sih Pak masih dalam pikiran, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi mungkin Pak dengan rekan saya, dengan teman-teman saya. Mudah-mudahan ya mungkin teman-teman, terutama teman-teman yang serumpun ya Pak ya dengan mata pelajaran saya. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan masukan-masukan juga ataupun memberikan motivasi juga kepada saya gitu Pak. Jadi dan yang paling intinya sih Pak, mudah-mudahan mereka juga bisa saling mengingatkan ya Pak ya dengan temannya ya. Apalagi saya punya masalah seperti ini, dan mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan mungkin Pak begitu. Betul. Nah itu ide yang luar biasa lah, sangat bagus Pak Jalal dengan pemikiran itu. Semoga nanti Pak Jalal
mendapatkan apa, inspirasi atau aspirasi untuk menyelesaikan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Jalal, dan sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan lebih efisien. Dan yang terpenting ini Pak Jalal adalah bahwa dalam aktivitas tersebut Pak Jalal merasa nyaman, merasa tenang, sehingga bisa enjoy dengan mereka, ya. Ya Pak, aduh mudah-mudahan ya Pak ya, amin. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya, sudah mau mendengarkan saya untuk bercerita, untuk menyampaikan keluh kesah saya ya Pak ya. Amin. Sekarang saya Pak sudah mulai Amin. merasa sedikit lega Pak ya. Semoga Ya. kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya Pak ya. Ya, amin, Yang amin, baik amin, untuk amin, siswa amin, ya kitanya ya Pak ya. Sekali lagi Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya menjadi lebih apa ya, lebih tenang mungkin Pak ya, kalau sudah diceritakan seperti ini kepada Bapak. Ya. Amin, sama-sama Pak Jalal. Semoga sukses selalu untuk Pak Jalal, dan tetap semangat, tetap nyaman, supaya aktivitas pembelajaran juga mereka memberikan kenyamanan. Iya, amin ya. Terima kasih banyak Bapak ya. Maaf ya Bapak, kebetulan saya ada janji Pak dengan murid-murid saya. Mereka mau pada bercerita tentang pembelajaran yang tadi saya berikan, dan kebetulan ada juga yang mau mengumpulkan tugas juga Pak ya. Oke, silakan. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan kesempatannya. Saya pamit ya Bapak ke ruangan saya. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Salam sehat. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Ya, terima kasih kembali Pak Jalal. Semoga Bapak. Oke, tangan buat saja. Semangat Pak Jalal ya. Terima kasih. Ya, mungkin demikian praktik kita pada hari ini. Terima kasih Pak Jalal yang sudah mendampingi saya di situasi sama-sama sibuk hari ini ya Pak Jalal. Mungkin demikian Pak Fasilitator yang dapat kami persembahkan. Mudah-mudahan tidak ngawur ya gitu. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang menjadi indikator yang diinikan oleh Pak Fasilitator. Demikian Pak Edi.